menciptakan makhluk-makhluk utama. Ada makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sifat takwa saja, yang baik saja. Ini malaikat namanya. Ini malaikat. Karena itu malaikat dalam praktek kehidupannya, aktivitasnya, karena semua sifat-sifatnya baik, maka tidak punya peluang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga ada malaikat yang menyimpang, menunaikan tugas dengan baik dan gak akan tertukar tugasnya. Itu ada di Quran surah ke-66 ayat yang ke-6, At-Tahrim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mungkin malaikat bermaksiat kepada Allah dan akan mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Jadi kalau misalnya malaikat maut, Quran surah 32 ayat 11, tugasnya mencabut nyawa, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum, itu sampai kiamat nyabutin nyawa aja begini, nggak akan pindah ya. Bisa dia melihat manusia menjengkelkan ya, nyabutin nyawanya nggak enak, saya kan, dia nggak akan tukar dengan yang lain. Jibril sini saya nggak enak lihat yang ini ya, bosan saya lihat nyawanya, kamu aja yang cabut, nggak bisa ya. Malaikat maut nyabutin nyawanya terus. Mikail ya terus saja menurunkan rahmat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua ayat 98, posisi paling kanan sebelah atas di pertengahan. Terus saja Mikail menurunkan rahmat, malaikat maut mencabut nyawa. Jadi tidak mungkin bermaksiat, semuanya akan mengarah kebaikan karena bekalnya takwa. Karena itu antum jangan pernah memuji malaikat, nggak ada kerjaan. Hebatnya malaikat, emang hebat karena tidak punya potensi salah, selalu baik. Nah sekarang ini yang paling menarik. Ada lawan dari takwa tadi, nafsu. Ada makhluk yang hanya diciptakan oleh Allah dengan nafsu saja, nggak ada takwanya. Apa itu? Halo? Halo? Apa itu? Hewan. 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 Hewan saat diciptakan itu sumbernya cuma nafsu, nggak ada takwanya. Makanya antum jangan kaget dan jangan heran kalau hewan seringkali instingnya mengarahkan kepada kesalahan. Itu selalu terjadi ya. Karena itu ketika hewan berbuat salah misalnya, antum jangan iseng mencela, nggak ada kerjaan. Silakan antum cek, karena nggak punya sifat takwa, nanti saat Idul Adha antum beli kambing tuh, jantan betina misalnya, simpan samping Masjid An-Nur sambil menunggu hewan korbannya disembelih. Allahu Akbar. Itu kalaupun adzan berkumandang datang syahwatnya, dia nggak akan peduli. Baik dengar suara adzan ataupun samping masjid, ini karena nafsu yang muncul, nggak ada takwanya. Ya. Ayam misalnya, hati-hati. Anda sudah nyapu, ibu nyapu, sudah bersih, tiba-tiba lompat ayam, buang kotoran, nggak usah dicela. Dasar ayam ya emang begitu. Antum buang-buang energi kalau mencela binatang, ya nggak ada gunanya, karena sumbernya nafsu. Nah, kalau kedua ini dipadukan, maka berubah namanya. Jadi apa? Tidak, nggak usah ngarang, nggak usah ngarang. Baik, pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Lihat, berubah namanya menjadi bashar namanya. Bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran dalam bentuk tunggalnya ya. Bashar. Saya tidak katakan manusia tadi karena manusia punya 5 nama, nanti kita akan lihat. Kadang disebut bashar 35 kali, kadang disebut ins 18 kali di Quran, kadang disebut dengan insan 65 kali di Quran, kadang disebut an-nas 241 kali di Quran, kadang disebut bani Adam atau dzurriyyah Adam 7 kali dalam Al-Quran. Di sini nama khususnya terkait tema kita disebut dengan bashar. Ini nama pertama yang disebutkan saat makhluk ini diciptakan. Quran surah 15 ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Nah, sekarang perhatikan, karena kita disebut bashar oleh Quran, artinya kita punya dua potensi ini seperti yang tadi telah saya uraikan. Ada kecenderungan berbuat baik, ada kecenderungan berbuat buruk. Itulah fitnah kehidupan pertama kita. Karena antum sudah tahu sumber di diri kita ini ada potensi fitnah buruk, bagaimana cara mengatasinya? Langsung munculkan lawannya. Ini wasiat Al-Quran plus pesan Nabi SAW. Jadi kalau antum ingin bisa menekan keburukan-keburukan dalam diri kita, caranya gampang, tingkatkan takwa. Sudah, keluarkan semua kalimat takwa dalam Al-Quran. Ada 115 kali kalimat dalam Al-Quran. Keluarkan ini. Lalu antum tekuni dalam kehidupan. Keluarkan, amalkan isinya. Begitu Anda amalkan isinya, maka nafsu Anda akan ditekan. Sifat buruk Anda akan menghilang. Muncullah sifat baik dalam kehidupan. Di caranya, kalau antum ingin membebaskan dari fitnah yang buruk yang bersumber dari nafsu, maka tidak ada cara lain kecuali meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi seringkali mewasiatkan wasiat takwa dalam setiap kesempatan ta'lim Rasulullah SAW. Dalam setiap khutbah Jumatnya. Silakan antum lihat.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Al-ayat dan seterusnya. Semua takwa. Apa faedahnya? Yang diinginkan bukan cuma meningkat ibadah, bukan. Tujuan utamanya supaya tidak muncul keburukan-keburukan dalam diri kita. Saya berikan contoh pertama kalimat takwa di Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Kelima itu sampai hasilnya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kalimat takwa pertama. Apa amalannya? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Perhatikan, salat itu bagian dari takwa. Jadi kalau antum benar menunaikan salatnya, maka kebaikan-kebaikan antum akan terangkat, sumber-sumber buruk akan ditekan. Makanya orang yang benar salatnya, itu yang pertama didapatkan bukan cuma kenikmatan dalam salatnya, tapi akan ada dampak dalam perilakunya. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Antum hafal insyaallah ayatnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahsya dan munkar enggak ada yang lain kecuali dari nafsu. Innas salat, sungguh, perhatikan cara menerjemahkannya. Salat yang ditunaikan dengan benar itu. Tolong fokus ya, lihat cara menerjemahkannya. Innas salat, sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu sesuai aturannya. Beda antara kalimat menggunakan alif lam dengan tanpa alif lam. Kalau tanpa alif lam disebut dengan nakirah, bebas. Ya. Qalam, pulpen, spidol, yang mana aja. Jadi kalau saya katakan al-qalam, yang ini, bukan yang lain. Ada spesifikasinya, ada aturannya. Tayyib, semua kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, itu semuanya menggunakan alif lam. Silakan antum cek. Kalimat salat pertama, wa yuqimunas shalah. Kedua Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah. 45, wasta'inu bis sabri was shalah. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Semua pakai alif lam. Quran surah 17 ayat 78, aqimis shalata lidulukish syams. 29 ayat 45, innas shalah, pakai alif lam. Artinya salat yang kita kerjakan itu enggak sembarangan. Itu yang disebutkan di awal tadi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dari mulai wudunya, berdirinya diatur betul oleh Nabi. Makanya Nabi itu saat nyusun saf saja itu bukan cuma berbalik melihat, rapatkan, luruskan, tidak. Tapi beliau ungkapkan dengan kalimat yang disertai dengan tindakan. Kata Nabi, aqimus sufuf, rapatkan, luruskan. Bukan cuma dikatakan, tapi dijelaskan. Wahabu bainal manaqib wal aqdam. Tolong yang lurus itu ya, kata Nabi, ketika tumitnya sejajar dengan bahunya. Jadi kalau antum ingin lurus dalam sholat, mohon maaf, itu bukan meluruskan kaki bagian depan, bukan jari bagian depan, itu keliru. Yang diluruskan dengan garis itu tumit bagian belakang. Sebab kalau tumitnya lurus dengan garis, bahunya akan sejajar. Tapi kalau yang diluruskan kaki bagian depan, jarinya, itu pasti bahunya akan bengkok. Karena ukuran kaki macam-macam. Perhatikan tuh. Ini misal kaki dua gitu kan. Yang satu ukuran 43, yang satu ukuran 40 misalnya gitu kan. Diluruskan kaki bagian depan. Ini sudah otomatis. Lihat, belakangnya pasti akan berbeda. Tapi kalau antum luruskan bagian belakang, tumitnya, itu bahunya akan sejajar. Ya. Makanya Nabi keluar, kadang-kadang rapatkan oleh beliau, pundaknya disamakan. Kalau belum ada garis, beliau keluarkan pedangnya, digaris menggunakan pedangnya. Tapi tolong sunnah ini diterjemahkan dengan cerdas ya. Belum ada garis, oh batik pulang dulu bawa golok, ya Masya Allah digaris begini, nggak usah. Itu artinya bikin garis supaya lurus, lihat. Dan kalimatnya menggunakan ma'nawiyah, bukan lafziyah. Artinya tidak harus pakai bahasa Arab. Jadi ada kalimat lafziyah, ada ma'nawiyah. Kalau lafziyah nggak boleh diganti katanya. Kalau diganti jadi salah, maknanya jadi hilang. Azan misal lafziyah nggak boleh diganti. Allahu Akbar, harus begitu. Keindahannya terasa, maknanya nyaman ada. Kalau antum ganti nggak akan enak. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Orang Sunda bilang Allahu Agung, Allahu Agung. Nggak akan enak kedengarannya. Surah Al-Quran itu lafziyah, bukan ma'nawiyah. Walaupun ada terjemahannya, ketika dikatakan tetap menggunakan bahasa Qurannya, bahasa Arabnya. Wih, Masya Allah, kawan, lagi baca surat apa? Surat semut nih, bahas semut. An-Naml. Masya Allah, kamu apa? Laba-laba. Masya Allah, Al-Ankabut. Gak akan enak kedengarannya, itu lafziyah namanya. Tapi ada bahasa-bahasa ma'nawiyah yang mudah untuk dipahamkan, tidak harus menggunakan bahasa aslinya. Karena itu bahasa aslinya menggunakan bahasa-bahasa simpel. Misal, imam menghadap ke arah makmum sebelum sholat, itu tidak harus menggunakan bahasa Arab. Ya, silakan istaqimu, mohon rapatkan safnya, luruskan.
tenangkan hatinya, dikhusyukkan. Mungkin ini sholat terakhir kita, mohon dirapatkan supaya setan tidak menggoda kita dalam sholat. Atau yang kedua, istaqimu. Mana yang paling mudah untuk diterima dalam jiwa kita? Satu atau dua? Satu, karena kita paham. Boleh antum ulang, Arabnya silahkan, kemudian terjemahan bahasa Indonesia itu boleh. Tapi jangan sampai menyampaikan sesuatu, makmumnya nggak paham dengan bahasa maknawi. Ya harusnya maknawi, antum sampaikan lafzi. Tapi makmum nggak ngerti. Sudah tahu Pak, Masya Allah. Nah, bukan itu maksudnya. Jadi agak berbeda di sini. Itu oleh Nabi betul-betul dipastikan tuh. Safnya diluruskan, rapatkan. Setelah itu belum selesai. Kata Nabi, lihat kalimatnya. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Rapatkan, jangan sampai setan masuk ke celah-celah. Ya, hati-hati antum kalau ada celah sedikit saja setan masuk. Disebutkan dalam hadis lain tadi di Abu Daud nomor hadis 666. Kata Nabi ketika seorang bertakbir begini, ya, itu setan sudah mulai menggoda. Kalau antum berikan celah. Jadi kalau antum belum bertakbir masih begini saja, itu kayaknya nggak ada apa-apa. Tapi lihat nanti setelah mulai bertakbir Allahu Akbar, kata Nabi, fayaqulu uzkur kada. Maka setan namanya khanzab, dia akan mulai mengatakan pada Anda, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya Anda jangan kaget, begitu mulai takbir Anda akan muncul ingatan macam-macam di kepala itu. Silakan kalau nggak percaya, nanti zuhur begitu takbir Allahu Akbar, kendaraan saya terparkir benar atau enggak, motor saya aman atau tidak, macam-macam. Sampai kalimat saya ini pun akan muncul, hati-hati ya, kata setan akan digoda. Padahal setan tuh bisa muncul. Dan puncaknya apa? Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai-sampai orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada kejadian. Makanya kenapa sholat dipastikan dengan benar, dengan baik oleh Nabi? Bukan persoalan benar rukunnya saja, bukan. Tapi yang diinginkan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada outputnya. Sholat yang ditunaikan dengan benar karena dia tersambung dengan Allah. Sholat itu kan dari kata silah asalnya. Wasala yasilus silah, sampai terhubung dengan erat, tak terpisahkan. Ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah sehingga tidak terpisahkan dimanapun kita beraktivitas, tak terpisahkan dengan Allah, itu disebut dengan sholat. Makanya kalau orang sholatnya benar, Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, posisi paling kanan sebelah atas, ke tengah sedikit. Fa'idha qadaytumus sholah, maka tatkala sholat telah Anda selesaikan, fadhkurullaha. Orang yang benar sholatnya akan langsung tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia zikir. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Berdirinya ingat Allah, jalannya ingat Allah, duduknya ingat Allah, berbaringnya ingat Allah. Orang yang dalam hidupnya selalu ingat Allah mustahil bisa berbuat maksiat. Dia mau minum, dia ingat Allah. Dia tidak akan sentuh minuman yang bukan haknya. Dia tidak akan sentuh makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dia akan lihat. Bahkan yang halal pun dia akan pastikan lagi. Ayam halal tidak? Halo? Belum tentu. Kalau dia matinya tidak disembelih, dia akan pastikan. Dia akan pergi ke satu negara, dia lihat ada ayam nih, tanya dulu, ayamnya bagaimana, disembelih atau bagaimana? Kecuali kalau ayamnya disembelih misalnya, disembelih halal tidak? Nah, belum tentu. Kalau disembelihnya tidak menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar, itu kan? Baru kalau sekiranya antum sembelih dengan menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar, baru hukumnya jatuh. Belum tentu halal. Kalau yang antum sembelih ayam tetangga. Fikih itu selalu melihat bagaimana ini asalnya dari mana, sumbernya dari mana. Ya, awas hati-hati, belum pasti di sini juga. Ya. Jadi kita kembalikan lagi. Kalau salatnya sudah selalu menjadikan Anda ingat dengan Allah, bahkan berbaring ingat Allah. Apa hasilnya? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini nafsu ditekan. Fahsya itu keburukan yang muncul dari syahwat. Pornografi, pornoaksi, LGBT, kata-kata yang jorok, kotor, pandangan yang tidak elok, itu fahsya. Makanya kalau orang sholatnya benar dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu akan selalu melihat yang baik, mengerjakan yang baik. Mata nggak mungkin lihat yang salah, yang dia lihat yang baik-baik. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, kalau dia melihat matanya cuma boleh lihat yang baik-baik saja. Orang sholat itu mustahil lihat yang jelek, mustahil. Dia akan lihat yang baik. Menurut Allah nggak baik, dia akan palingkan. Ghaddul basar. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan bagi perempuan pun begitu. Ini mustahil ada orang sholat melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggak sengaja dia lihat, misalnya dia buka handphone ada gambar masuk, dia akan palingkan. Bergegas dia istighfar. Bergegas dia istighfar. Quran surah ketiga 133, posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah. Dan dia akan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bergegaslah minta ampun. Sara'a itu cepat tanpa mikir. Jadi begitu buka gambar gak bagus, dia palingkan. Astagfirullah. Salah. Astagfirullah. Ada respon? Bukan dilihat. Astagfirullah.
Itu kan baru lepas namanya. Coba cek antum dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sudah berapa kali menunaikan salat? Berapa kali berbuat salah? Sampai ke ujung kaki. Telinga hanya boleh dengar yang baik-baik, lisan bicara yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sampai ujung kaki. Quran surah 25 ayat 63. Ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan rendah hati, dia tawadhu, enggak sombong, enggak angkuh. Dipanggil dia berbelok, disapa dia jawab. Masya Allah. Enggak ada ceritanya. Assalamualaikum. Biasa aja kali. Masya Allah jalan. Kadang-kadang enggak jawab padahal sesama muslim. Aneh itu, aneh. Karena perbedaan sedikit, beda pandangan, nggak mau saling sapa. Masya Allah. Saya pernah dengar itu di antara saudara kita da'i itu kan tinggal di salah satu daerah Jawa Timur juga itu, Masya Allah. Ini pernah dengar cerita. Punya anak, anaknya sekolah kan di SD. Masya Allah, dengan teman-temannya. Itu sampai teman kita ini, akhwah kita, ustaz kita ini, itu nggak pernah, kalau Assalamualaikum nggak pernah dijawab. Padahal satu lingkaran juga. Oh, karena dianggap ini sururi katanya. Masya Allah, ini sururi. Yang lain salafi, sunni. Assalamualaikum, gak dijawab. Assalamualaikum, gak dijawab. Celakanya diwariskan tuh pada anak-anaknya. Kelas 1 lawan kelas 3 SD. Ketemu, gak mau jawab juga. Anak yang orang-orang ini gak mau sapaan sama anak ustadz ini. Disebutkanlah, kamu sururi katanya. Masya Allah. Mengadu kepada uminya. Begitu datang, Ummah katanya. Apa itu sururi, apa itu salafi? Kata teman-teman, saya sururi. Bilang sama teman kamu, saya sururi, kamu tengiri katanya. Masya Allah. Itu kan gak elok. Kenapa yang seperti ini turun sampai ke anak? Anak dia gak ngerti persoalannya. Itu mungkar. Mungkar itu keburukan yang lahir dari syahwat perut dan akal. Berdusta itu mungkar, berbohong itu mungkar, mencela itu mungkar, berselisih itu mungkar. Awas hati-hati, merampok mungkar, membunuh mungkar, itu mungkar. Ini mustahilan orang sholat melakukan itu, mustahil. Nafsunya akan ditekan. Makanya kalau orang benar ibadahnya, di ayat yang kelima ya langsung Al-Baqarah, posisi paling kiri sebelah bawah, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lihat kalimatnya. Pekerjaannya disebut dengan aflah, orangnya disebut dengan muflih. Muflih. Orang yang sholatnya benar, diantaranya wa ulaika ala hudan. Ada ala hudan, ada hudan, itu beda. Lihat sini sebentar. Ini apa? Halo? Bukan, ini kotak tisu. Kalau tisu yang ini, Ini apa? Baik. Sekarang perhatikan, pelan-pelan. Ini kotak tisu. Albat min din. Baik, sekarang perhatikan. Ini ada di mana sekarang? Di atas meja. Kalau sekarang ada di mana? Sama-sama di atas meja. Kalau dalam bahasa Arab beda. Kalau yang begini, ini fauqa. Kalau yang begini, ini ala. Orang yang ibadahnya benar, melekat kepada Allah, maka kalimatnya bukan fauqa, tapi menggunakan ala. Ulaika ala hudan, lekat dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini keluar, Allah tunjuki. Orang ini ke kantor, Allah berikan petunjuk. Orang ini di rumah, Allah berikan petunjuk. Kalau sudah semuanya mendapatkan petunjuk Allah, karena ibadahnya kuat dengan Allah, nafsunya ditekan, wa ulaika humul muflihun. Bukankah kalau takwanya naik, nafsunya ditekan, qad aflaha man zakkaha. Aflah perbuatannya, orangnya disebut dengan muflih. Bagaimana bisa aflah? Tunaikan sholat dengan baik. Wa ulaika humul